Yeah. You have such long hair now, Mom. Yes, Miss Rose. long hair. Yeah. Are you in Medan? Are you in Medan right now? Yes, Miss Rose. Okay. But anyway, we meet in the Zoom, so we are close, very close. Yes. I can see your face, you can see my face as well. Yes, that's right. Where are the others? Yang mana yang lain nih? Yang belum disapa lagi. Halo Miss Rose, selamat sore. Halo Hoba, selamat sore Hoba. How are you? Hi Hoba, it's been long time ya. I don't see you Hoba because you are grade 3 now. Iya, Mama Joy. You are grade 3 now. Yeah. Hoba, is that your mom or your dad? Itu mama atau papa bersamamu? Iya. Papa Hoba ya, oke. Selamat sore Pak. Ya, Miss Rose. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Selamat Bu. sore, ya. Oke, Mama. Mama siapa ini? Mama Teguh. Halo Mama Teguh, how are you? Selamat sore. Ya, selamat sore Mama Teguh. Terima kasih sudah hadir dalam Zoom kami. Mama Santika, Papa Santika, halo. Halo, salam. Mama Joy. Wow, udah banyak ya kita ya. Udah 42. Udah 42. Mungkin kita sudah bisa mulai ya. Mr. Rudi, Mr. Indra, Miss Deti. Baik, Miss Rose. Ya. Langsung ya, Ter. Nanti aku mulai, yang mau masuk aja langsung di admit ya, yang jadi co-host. Jadi nampak sendiri ya. Iya. Lagi rapat guru. Rapatnya di luar. Oh iya, Bu, maaf lagi ada rapat dari sekolah orang tua murid. Nanti kalau ini aku ke Bu RT. Maaf ya Bu ya. Mama Amar, how are you Mama Amar? Mama Amar, kita nggak pernah jumpa ya Mama Amar, sudah 2 tahun lebih ya. Ya. Gara-gara pandemi, padahal rumahnya deket, nggak pernah ketemu kita. Ya, Miss Rose. Okay, I guess we can start now. What do you think? Bisa, Miss Rose, sambil jalan ya. Yeah, I guess we should start now. Mr. Rudi. Miss Deti. Iya, Miss Rose. Ya, kita tunggu apa, Miss? Sudah bisa. Sudah ya. Ya. Ya, Mama, Papa, Miss Deti akan membuka acara kita. Ya, selamat sore Mama Papa. Selamat sore buat semua Mister yang sudah hadir. Ya, selamat sore. Dalam Zoom meeting kita sore ini, ya kita akan memulai pertemuan kita
dengan kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Mars Matyureka. Ya, kalau yang belum hafal, dengarkan suara kami saja. Kita akan nyanyikan bersama-sama ya. Yang sudah hafal boleh bernyanyi bersama-sama. Tapi yang belum hafal, saya akan menyanyikan bagi kita semua. Matyureka, Matyureka, dari selis karakter. Dengar suara musiknya enggak? Kami sekolah. Mister pakai musik, Ter? Belum ada, Miss. Mister Rudi? Musiknya enggak jadi. Apa yang terjadi? Musiknya nggak keluar suara. Oh, musiknya suaranya. Ya kalau gitu ya, Miss Deti dan para guru kita menyanyikan lagu bersama-sama. Ya. Menyanyikan tanpa musik ya. Matyureka, Matyureka, dari selis karakter. Kami sekolah Matyureka, kami tumbuh bersama, berbasis karakter untuk membangun bangsa. Tiada prestasi yang tercapai tanpa perubahan diri. Hasil akhir dari belajar adalah perilaku. Matyureka, Matyureka, let's go together. Matyureka, Matyureka, dari selis karakter. Kami percaya kepada Tuhan yang memberi potensi menggali berdaya guna menggapai cita-cita. Tiada lelah, tiada benar, membawa perubahan, bersatu dalam visi membangun generasi muda. Matyureka, Matyureka, let's grow together. Matyureka, Matyureka, dari selis karakter. Matyureka, Matyureka, let's grow together. Matyureka, Matyureka, dari selis karakter. Matyureka, we are the best, we are the best, we are the best. Lebih semangat lagi. Ya, Matyureka, we are the best, we are the best, we are the best, we are the best, we are the best. Ya, kita akan memulai meeting kita sore hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya. Waktu dan kesempatan kami persilahkan kepada Miss Rose. Selamat sore Bapak dan Ibu, Mom and Dad, children, all teachers, everyone who is in the Zoom this afternoon.
God bless you all. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan kita ya. Kita masih sehat. Walaupun dalam PPKM kita masih di rumah saja. Saya apresiasi buat teman-teman semua yang hadir, orang tua murid terutama. Waduh, saya lihat nih ada yang di jalan, di dalam mobil, tapi bisa hadir dalam pertemuan kita pada sore hari ini. Salam sehat buat kita semua. Amin. Saya hanya membuka saja. Jadi pertemuan annual meeting untuk parents yang tahun 2021-2022 yang biasanya kita lakukan di sekolah sudah 2 tahun ini ya, masa pandemi kita nggak bisa melakukannya di sekolah. Kita melakukannya melalui Zoom meeting. Tapi tidak mengurangi rasa keakraban kita, tidak mengurangi silaturahmi kita sebagai pihak sekolah dan pihak orang tua murid. Kami bersyukur masih bisa melayani Bapak Ibu, anak-anak di tahun ajaran 2021-2022. Walaupun seiring dengan berjalannya pandemi, banyak anak-anak kami yang pindah ke negeri, karena ya faktor ekonomi ya saya rasa. Demikian juga grade 1 kita, kelas 1 kita, Bapak Ibu, itu sangat jauh daripada target. Tetapi kita tetap bersukacita karena kita masih bisa bekerja, ya masih bisa mengajar. Gairah hidup itu masih terus ada selama kita masih mengalirkan energi positif dalam diri kita kepada anak-anak. Amin. Kita mengucap syukur untuk semuanya itu, dan kami juga senang bertemu dengan Bapak Ibu pada sore hari ini. Dan kiranya pertemuan ini menjadi pertemuan awal yang berkesan buat kita semua. Nanti ada waktu di mana ibu-ibu, bapak-bapak, mom and dad bisa memberikan sumbangan pemikiran untuk apa yang kita harus kembangkan di sekolahan kita buat anak-anak. Nanti ada slideshow yang akan ditampilkan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, Pak Rudi Nugraha. Mana beliau ini ada itu. Salam dulu Pak Rudi. Halo, oke. Oh sebelum itu, ya ini Pak Rudi ya, Kepala Sekolah kita, udah makin gemuk aja. Saya juga mau tolong ditampilkan guru-guru yang hadir pada sore hari ini. Ada Miss Kia. Mana Miss Kia? Halo Miss Kia. Ya, ada Miss Deti tadi. Halo Miss Ros. Ya, ada Miss Ayu. Ada Miss Ade, wali kelas 4. Ada Miss Hia, Miss Dini. Hai, halo Miss Ros. Hai semua. Ada Mr. Pri. Coba wajahnya Mr. Pri lebih ditampilkan ini. Speaker view ya, supaya papa mama bisa mengenal wajah Mr. Pri yang oke. Sore semuanya. Nah, ini beliau ya yang suka ada di pintu gerbang kalau papa mama datang. Beliau ini yang menggantikan Mr. Ivon. Masih ingat Mr. Ivon nggak? Ya, beliau ini yang sekarang menggantikan Mr. Ivon. Baik, ada Miss Astrid nggak di sini? Mana Miss Astrid? Miss Astrid masih di sini kan? Oke. Jadi semua guru-guru hadir. Kami harap kami bisa mendengarkan input atau apa nanti yang akan berlangsung selama Pak Kepsek kita menyampaikan sesuatu. Demikian saja kata sambutan saya di depan. Terima kasih. Kurang lebihnya nanti kami minta maaf, tidak ada gading yang tidak retak, tetapi ketika kita menyadari kelemahan kita dan ketidaksempurnaan kita, kita belajar memperbaiki diri, itulah yang hampir mendekati sempurna ya. Baik, demikian sambutan saya pada sore hari ini, and God bless you all. Kita lanjutkan dengan Mr. Rudi. Oke, terima kasih Miss Ros. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih untuk parents yang sudah join di parents meeting ini, dan khususnya untuk grade 1
Saya mengucapkan selamat bergabung dengan keluarga besar Smart Eureka. Semoga kita ke depannya bisa bekerja sama supaya Ananda bisa mendapatkan pembelajaran yang berhasil, ya. Oke, jadi di parents meeting ini ada beberapa hal yang saya mau sampaikan, beberapa perubahan di semester dan beberapa perubahan dari tahun ajaran yang lalu. Ini sebelumnya suara saya jelas kan ya? Apa putus-putus nggak? Jelas sekali, Mister. Soalnya saya lihat di kamera gambarnya beberapa freeze gitu. Oke, kalau jelas saya lanjutin. Saya mau share screen, silahkan yang ada di layar. Ya, jadi parents meeting 2021-2022. Nah, pertama-tama ini terkait dengan rencana pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi kita bisa ada rencana di 24 September 2021, tepatnya setelah PTS, kita bisa mengadakan PTM terbatas atau pertemuan tatap muka terbatas. Tapi perlu diketahui bersama ya, kalau ini di daerah Depok ini rencana PTM ini hanya baru disampaikan melalui media atau berita gitu. Kalau untuk secara resminya, sampai hari ini saya belum menerima surat dari distrik untuk menyelenggarakan PTM pada tanggal 24. Tapi tentunya kita tidak bisa menunggu sampai tanggal segitu. Kita juga sudah mulai menyiapkan konsep untuk mengadakan PTM atau pertemuan tatap muka di sekolah. Nah, yang pertama-tama di sini jumlah kehadiran 50% setiap kelas. Tapi kita melihat situasi kelas kita ya, sepertinya kalau dibikin 50% itu muridnya masih terlalu banyak. Jadi umpama dalam satu kelas itu ada 15, berarti masing-masing kelompok 5-5-5 gitu ya. Kelompok 1 5, kelompok 2 5, kelompok 3 5 orang. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian PTM terbatas ini diadakan hanya 3 kali dalam 1 minggu. Dipilih hari Senin, Rabu, dan Jumat. Kenapa Senin, Rabu, dan Jumat? Karena kalau melihat di jadwal, Senin, Rabu, dan Jumat itu kan hanya pelajaran tematik. Jadi kalau anak-anak diminta datang di hari ini, guru itu tidak gonta-ganti gitu pada hari itu. Jadi hanya satu di dalam 1 hari itu, hanya bersama wali kelas. Jadi dirasa lebih aman untuk tatap muka di sekolah seperti itu. Terus kemudian untuk jadwalnya, jadi 3 kelompok yang tadi itu akan datang bergantian ke sekolah. Ini kelompok 1 datang di hari Senin, kemudian kelompok 2-nya datang di hari Rabu, dan kelompok 3 Loh, Nia kok nggak dibantuin? Coba di-mute semuanya dulu. Coba di-mute, host di-mute semuanya. Oh, nanti dulu. Jadi supaya Ananda tidak lupa gitu jadwal datang ke sekolahnya kapan. Atau paling info kapan tuh jadwalnya, maksudnya hari apa seperti itu. Itu untuk pertama untuk rencana tatap muka. Nah, kemudian yang kedua, di sini saya mau menjelaskan soal jadwal pelajaran. Jadi di sini kita bisa melihat ya, ada perubahan jadwal. Ini boleh di-mute dulu nggak? Mohon maaf, ini mic-nya yang nyala, boleh di-mute dulu. Oke, terima kasih. Nah, ini jadwal pelajaran. Jadi kita bisa lihat di sini sangat berbeda dengan tahun lalu. Tematik itu ngumpul di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, kenapa dikumpulin seperti ini?
Jadi kami ingin membuat sebuah pembelajaran tematik yang lebih terfokus. Karena kita tahu di pembelajaran tematik itu kan pembelajaran IPS, bahasa Indonesia, matematika, dan lain-lain. Jadi itu banyak, dan mereka itu, pembelajaran itu berkesinambungan terus. Jadi dengan harapan kalau kami buat jadwal tematik full 1 hari seperti ini, guru memiliki banyak eksplorasi pembelajarannya sehingga itu. Nah, sedangkan untuk hari Selasa dan Kamis itu untuk pembelajaran yang lebih banyak mengandung nilai keterampilan, dan cenderung ini pelajaran ini tuh tidak berkesinambungan. Contohnya seperti art, itu kan kalau bikin misalnya hari ini bikin kupu-kupu, ya besok bikinnya udah beda lagi gitu. Jadi intinya Selasa Kamis itu pembelajaran yang tidak Suaranya nggak ada, Mister. Ya, karena suaranya menghilang ya. Ngelek dia ngelek. Ngelek ya? Iya, Miss Rose, Miss. Tidak Suaranya nggak ada. Iya. Bentar ya. Mungkin yang nge-share jangan Mr. Rudy kali, Miss. Kalau jaringan Mr. Rudy agak jelek ya, jadi yang nge-share co-host yang lain gitu. Suaranya Rudy nggak ada. ya ada error ya, jadi keluar sendiri. Jadi kita balik lagi. Share screen dulu. Oke, nah ini dia. Nah, yang selanjutnya KKM atau kriteria ketuntasan minimum. Nah, ini saya ulangi lagi ya, jadi tidak ada perubahan dari tahun lalu. Angkanya tetap segini untuk KKM. Yang saya mau ingatkan di sini adalah untuk kelas 1 sampai 3 itu IPA dan IPS itu tidak ada. Jadi IPA dan IPS itu hanya mulai dari kelas 4, 5, dan 6. Nah, kemudian ada yang terbaru di sini untuk muatan lokal. Jadi muatan lokal itu bahasa Sunda di tahun ini menjadi mulok wajib. Nah, tapi memang walaupun dia mulok wajib untuk kelas 1 dan 2 kami tidak membuatkan jadwal. Karena kelas 1 dan 2 kita akan memulainya dari pembiasan-pembiasan sederhana dulu seperti greeting. Jadi nantinya di bulan September di jam reading time di hari Senin, Rabu, dan Jumat itu akan ada sedikit pengenalan bahasa Sunda, tapi hanya sebatas greeting saja dulu. Tapi kalau untuk 3 sampai 6 itu sudah menjadi jadi pelajaran gitu. Itu jadi menjadi pelajaran. Nah, itu untuk mulok wajibnya. Kemudian untuk info untuk kelas 6 ya. Untuk kelas 6 jadi nanti kalau untuk di SKL mulok ini akan masuk semua, SKL atau surat keterangan lulus ya. 4 dari mulok ini akan tercantum semua di SKL, tapi kalau untuk ijazah itu slotnya hanya 3 dan yang dipilih itu pembelajarannya 1 bahasa Sunda itu karena mulok wajib. Yang kedua pendidikan pengembangan diri dan karakter, kemudian bahasa Inggris. Nah, dipilih pendidikan pengembangan diri dan karakter dan bahasa Inggris dipilih itu karena kekhasan dari Smart Eureka itu kan adalah di karakter dan bahasa Inggris. Jadi yang dicantumkan di ijazah nantinya itu adalah yang 2 ini, 3 ini, bahasa Sunda, bahasa Inggris, dan karakter. Sedangkan untuk komputer itu hanya akan ditampilkan di rapor. Nah, seperti itu. Itu untuk KKM. Kemudian selanjutnya, nah ini ada form penilaian. Jadi di sini juga ada perubahan. Kalau tahun ini di sini kami ingin membuat sistem penilaian yang lebih sedikit ringkas. Jadi kalau tahun lalu ini masih ada kolom PR
PR di sebelah sini. Di sebelah kiri latihan tuh masih ada kolom PR. Sekarang kolom PR sudah dihilangkan karena nilainya jadinya terlalu banyak. Nah, nanti kalaupun nanti perjalanannya ada PR atau ada latihan, itu nilainya akan masuk di kolom latihan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk rapor PTS, itu nanti latihan yang akan dimasukkan atau akan ditampilkan itu hanya 2. Jadi latihan 1, latihan 2, ulangan 1, ulangan 2. Gitu. Mungkin kalian latihan banyak gitu, tapi yang ditampilin kok cuma 2. Tidak mungkin semua nilai itu dimasukkan ke dalam form PTS. Jadi kita mengakumulasikannya, dihitung gitu rata-ratanya. Jadi misalnya kayak tema 1, buku tema 1, itu latihannya ada 6 kali misalnya. Nah, itu dihitung rata-ratanya. Seperti itu. Jadi nggak semuanya dimasukin ke sini, karena juga nggak akan muat kalau ulangan atau latihan masuk semua di kolom ini gitu. Itu terus nanti untuk sampai di akhir semester 1 atau setelah PHS, nah nanti baru latihan 3 dan latihan 4 ini akan terisi gitu. Jadi saya ulangin lagi ya, dari latihan 1 dan latihan 2 ini akan terisi sampai PTS, pembagian rapot mid semester. Nah, kemudian latihan 3 dan latihan 4 ini lanjut. Nah, ini bentuk dan PAS ya. Jadi untuk latihan dan ulangan ini berbentuknya itu soal bisa disajikan dalam bentuk soal kelasnya. Jadi wali kelasnya bisa materi, dia bisa memberikan latihan dalam bentuk soal atau juga dalam bentuk proyek seperti contohnya kayak presentasi atau sebuah karya gitu. Nah, itu. Kalau untuk PTS dan PAS tidak berubah, masih ada PG, isian, dan uraian. Disesuaikan jumlahnya dengan tingkatan kelas. Nah, kemudian nge-lag, Mr. Rudi. Seluruh pelajaran itu akan dipraktekkan dalam sebuah project. Jadi kalau dulu praktek itu kan cuma ada art, olahraga, IT. Nah, kalau sekarang yang dipraktekkan itu seluruh pelajaran itu dibuatkan dalam bentuk praktek. Jadi ada yang baru di sini namanya adalah minggu project. Nah, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak ya kira-kira nih terkait tadi ada apa tuh namanya, jadwal masuk, jadwal pelajaran, KKM, kemudian tadi yang form penilaian sampai bentuk latihan ulangan PTS dan PS. Kira-kira ada pertanyaan dulu nggak ya? Ayo Mama Papa. Mungkin sudah jelas, Mr. Rudi. Jelas ya? Oke, sudah. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi ke yang berikutnya. Nah, ini dia. Karakter Development Program. Sebentar. Mas Rindra, boleh itu di-mute dulu di situ. Itu boleh di-mute dulu di situ suara itu dikecilin. Oke, selanjutnya Karakter Development Program. Jadi ini saya mau mengingatkan kalau di tahun ini sebenarnya udah dari tahun lalu sih ya. Jadi jumlah dari si karakter ini sudah berkurang dari 6 menjadi 5 ya. Ini kalau kita perhatikan bagian empati itu sudah hilang dari mulai start dari tahun lalu, itu udah nggak ada empati. Nah, ini setiap untuk kelas 1 ya, mungkin yang belum tahu, ini jadi setiap unit ini itu memiliki yel-yel yang unik gitu. Nah, ini boleh coba minta tolong Miss Deti diperagakan yel-yelnya ini, Miss Deti. Baik, Mr. Rudi. Ada 5 unit di dalamnya. Itu yang pertama itu salam respect.
Salam respek di hati, di pikiran, di perbuatan. Respek, salaman. Itu yang pertama. Yang kedua, salam tinker. Salam tinker. Berpikir, bertanya, menjawab. Yang ketiga, salam komunikator. Siap, aku bisa berkomunikasi. Yang keempat, salam integritas. Salam integriti, jujur, tulus, mengakui kesalahan, maaf ya. Yang kelima, salam kreatif, gotong royong, presentasi, tanggung jawab, berani tampil. Oke, terima kasih Miss Deti sudah diberikan contohnya ya. Jadi itu ada ada yel-yelnya setiap unit gitu. Oke, nah selanjutnya Oke, ini dia. Nah, ini untuk selanjutnya ini adalah jadwal pelaksanaan karakter dalam 1 tahun. Jadi di sini bisa kita lihat satu unitnya itu kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 7 minggu ya. Jadi setiap unit ini adalah 7 minggu gitu. Nah, di sini semester 1 itu ada unit respect, thinker, communicator, dan di unit 2-nya ada integrity dan kreatif. Nah, di sini kalau kita lihat semester 1 kenapa ada 3 unit, kok di semester 2 cuma ada 2. Nah, ini karena di akhir-akhir tahun itu banyak kegiatan yang dilakukan sama anak. Contohnya seperti performance, atau untuk yang kelas 6 juga udah mulai fokusnya udah untuk lulusan, seperti itu. Jadi, ini tidak dipaksakan sampai akhir tahun banget gitu ya, karena di situ juga banyak kegiatan anak akhirnya tidak fokus lagi di karakter ini. Jadi itu yang menjadikan alasan kenapa ini kok di semester 2 cuma 2. Gitu. Nah, kemudian yang perlu diketahui, jadi di setiap unit ini kita akan membagikan kuesioner. Nah, ini minta tolong Bapak Ibu mohon kerjasamanya apabila kami membagikan kuesioner untuk bisa mengisi gitu, supaya kita juga bisa mengobservasi hasil pembelajaran karakter di setiap kelas. Gitu. Nah, ini kuesioner itu biasanya kita akan bagikan 2 kali. Jadi di saat kita memulai unit itu kita akan bagikan. Di situ tujuannya apa? Untuk melihat kesiapan anak untuk memasuki unit tersebut. Nah, nanti setelah berjalan sekitar 3 minggu atau ya 3 minggu kita akan keluarkan lagi kuesioner yang kedua untuk melihat apakah setelah 3 minggu berjalan ada perkembangan atau tidak, perkembangan karakter atau tidak di anak setelah mendapat stimuli dari guru. Nah, kemudian nanti di akhir, berarti 3 kuesioner salah tadi ya. Nah, nanti kemudian di terakhir, di minggu-minggu ke-6, minggu ke-7 itu ada kuesioner yang terakhir. Kurang lebihnya juga sama, fungsinya juga seperti itu untuk melihat hasil perkembangan perkembangan karakter anak. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini ada classroom language. Jadi seperti yang kita ketahui ya, kalau Smart Eureka itu kan sekolah bilingual. Jadi di sini ini adalah salah satu bentuk upaya guru-guru kita di sini untuk memadukan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia untuk dalam pelajaran seperti itu. Nah, ini hanya contoh aja, masih banyak lagi kata-kata classroom language-nya. Ini hanya contoh, kita cuma mau memberitahu kalau guru-guru kita juga akan menggunakan beberapa bahasa Inggris saat pelajaran seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada rapor. Jadi ini bentuknya rapor Kurtilas ya, rapor K13. Sini yang saya mau ingatkan pertama, di sini kita bisa lihat ada identitas peserta didik. Nah, ini kita mengisi identitas peserta didik ini berdasarkan dari data form-form yang pernah Bapak Ibu isi dan kemudian sudah disetor ke TU gitu ya. Jadi kita mengisinya itu berdasarkan itu. Nah, mohon kerjasamanya bisa dicek. Apabila nanti di identitas peserta didik ini menemukan kesalahan, menyampaikan ke wali kelasnya. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Sudah
beda gitu, yang berubah gitu. Nah itu makanya mohon kerjasamanya dicek kembali dan segera membuat laporan ke wali kelas supaya langsung bisa datanya diperbaiki. Nah seperti itu. Nah kemudian yang di sebelah kanan di sini kita bisa lihat ada sikap spiritual sama sosial. Jadi di Kurtilas itu kita nggak cuma nilai pelajaran doang gitu ya, tapi di sini juga ada nilai, kita menilai sikap spiritual anak dan juga sikap anak dalam bersosialisasi dengan teman atau gurunya, seperti itu. Nah ini kemudian untuk nilainya, ini nilai Kurtilas itu ada 2 ya, jadi setiap pembelajaran ada pengetahuan dan ada keterampilan. Jadi pengetahuan itu lebih banyak hal-hal yang berkaitan dengan anak memahami teori gitu. Jadi lebih banyak teori-teori di sini. Nah, kalau untuk keterampilan ini lebih ke hal-hal yang praktek gitu. Nah, itu akan ada di sini nilainya seperti itu. Terus di sebelah kanannya ini ada ekstrakurikuler. Nah, nomor 1 yang sudah pasti terisi adalah pramuka. Jadi nanti ini adalah ekskul wajib. Nah, untuk 2, 3, 4, 5 ini adalah ekskul pilihan. Nah, nanti untuk lebih detailnya kita akan jelasin setelah slide ini. Jadi itu kurang lebihnya untuk kegiatan itu, ekstrakurikuler. Nah, selanjutnya ini ada tinggi dan berat badan. Nah, jadi biasanya kalau selama dulu ini kita guru-guru yang mengukur tinggi dan menimbang berat badan anak gitu. Tapi karena ini situasinya lagi pandemi gitu ya. Jadi kita minta tolong di saat kita lagi mau mengisi rapot, guru wali kelas akan meminta data tinggi dan berat badan anak, seperti itu. Jadi kalau di sekolah biasanya kita yang melakukan ini. Nah, ini juga sama, aspek fisik ini juga dicek juga, dan kemudian membuat laporan ke wali kelasnya, seperti itu. Nah, ini ada jadwal kegiatan. Ini kalau kita lihat juga jadwal kegiatannya yang ada di Parents Guide itu beda ya sama tahun lalu. Yang di sini ini lebih yang dimasukkan hanya kegiatan-kegiatan nasional dan internasional gitu. Terus kalender akademiknya seperti PTS, terus PAS dan lain-lainnya di mana kok nggak dimasukin? Jadi begini, kita tahun lalu cukup agak kesulitan menyesuaikan dengan Diknas yang kadang-kadang jadwalnya itu suka tiba-tiba berubah. Itu jadi di tahun ini supaya tidak menimbulkan kebingungan gitu ya. Jadi jadwal Kaldik itu tidak saya masukkan di sini gitu, tapi akan diupdate setiap bulannya seperti yang biasa saya kirimkan di grup kelas masing-masing. Itu akan diupdate setiap bulannya untuk kegiatan Kaldik. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada di sini jadwal PTS, jadwal PAS tidak ada. Gitu. Karena mungkin PPKM juga, jadi jadwalnya mudah sekali berubah-berubah. Seperti itu. Nah, ini yang berikutnya, ini lebih untuk kelas 5 ya. Jadi ada AN sama AKM. Jadi planningnya di tahun depan, itu ada program dari pemerintah. Itu program untuk penilaian mutu setiap sekolah. Nah, di dalam asesmen itu ada 3 instrumen yang dinilai. Jadi yang pertama, instrumen yang pertama itu adalah asesmen kompetensi minimum, literasi dan numerasi. Itu yang pertama. Instrumen yang kedua, survei karakter. Instrumen yang ketiga, survei lingkungan sekolah. Nah, tapi ini masih ada di tahun depan. Kalau di tahun ini itu hanya akan diadakan tes uji coba AKM. Jadi belum sampai ke AN, belum sampai 3 instrumen tadi, tapi di tahun ini hanya tes uji coba AKM. Gitu. Nah, itu pun hanya untuk yang kelas 5 aja. Jadi kelas lainnya belum. Ini juga namanya juga cuma uji coba dulu. Nah, kalau kita melihat asesmen nasional itu kan sebenarnya program penilaian untuk setiap sekolah. Jadi sebetulnya murid itu tidak perlu ada latihan khusus untuk ngikutin AKM. Gitu. Tapi kita dari pihak sekolah, wali kelasnya khususnya kelas 5, Ayu, nantinya juga akan memberikan bimbingan kepada anak-anak untuk mengenal soal-soal AKM. Karena soal AKM itu bentuknya kan beda. Tidak seperti soal pada umumnya, dia soal juga berbeda. Nah, nanti sekolah hanya akan sebatas itu membimbing, mengenalkan anak kepada bentuk soal AKM gitu, tapi tidak ada pelajaran tambahan atau apa untuk AKM ini gitu, karena itu hanya memang tidak
diminta seperti itu. Oke, itu tentang AKM. Ini sampai sini ada pertanyaan nggak ya? Tadi dari apa? Mulai dari rapor ya, kemudian jadwal kegiatan, dan ini AKM yang bakal sebentar lagi dihadapi sama anak-anak kelas 5. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak ya? Anak-anak kelas 5 yang sekolah, Dek. Yang lain nggak sekolah, Dek. Anak kelas 5. Kenapa, Will? Susah, Dek, mau kelas 6. Kelas 5 pelajaran. Will, kenapa, Will? Will, kenapa, Will? Oke, nih nggak ada pertanyaan sepertinya ya soal untuk ini. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutin. Nah, ini untuk seragam ya tidak ada perubahan juga ya. Senin Rabu menggunakan atasan kotak-kotak, bawahan rok celana putih. Terus hari Selasa dan Kamis polo biru dan celana rok atau celana putih. Jumat batik, bawahan rok dan celana putih. Nah, ini kami mohon kerjasamanya untuk anak-anak tetap dibiasakan menggunakan seragam. Apalagi sebentar lagi kita udah mulai ada tanda-tanda mau masuk sekolah, jadi udah mulai disiapkan, udah mulai dibiasakan menggunakan seragam. Apabila bajunya sudah nggak muat, gitu ya, itu lain cerita, kita memaklumi dan tidak pakai tidak apa-apa sampai beli yang baru, gitu. Nah, kalau untuk seragam juga kita di sini Miss Ut juga menyiapkan, jadi kalau yang seragamnya udah nggak muat karena pandemi ya. Jadi silahkan hubungi Miss Ut untuk membeli seragam yang baru. Nah, ini ada notes tambahan khusus untuk pembelajaran tatap muka. Kalau nanti benar-benar ini terlaksana ya, yang pastinya anak-anak menggunakan masker dan face shield saat datang sekolah, terus membawa hand sanitizer, tisu basah, sekolah. Ya, oke, lanjut. Terus kemudian juga ini ada tambahan nih, sepatunya pakai yang simpel saja, terus bawa baju ganti. Nah, seperti itu. Jadi ini kalau nantinya benar-benar terlaksana di sekolah, hanya itu saja paling yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya, nah ini yang tadi saya bilang di awal di atas, pramuka itu adalah ekskul wajib diikuti sama semua anak dan ini tidak berbayar, ya, jadi ini gratis. Oke, itu selanjutnya. Nah, ini ada yang namanya ekskul pilihan. Nah, ini ekskul pilihan ini tidak wajib ya. Jadi kalau mau ikut silakan, tidak apa-apa. Nah, itu pilihannya di sini ada English Club. Ini dari kelas 1 sampai ini dibagi 2 kelas, Kiddies dan Junior. Terus kemudian ada bahasa Belanda ya, ini ekskul baru kita juga, ekskul bahasa Belanda khusus untuk 1 2 3. Ini bagian yang beginner ya. Terus kemudian FunMed, terus ada art, lebih menggambar, dan IT. Nah itu, jadi di sini kalau dilihat ekskul barunya adalah ini bahasa Belanda. Nah ini kita juga ada poster ekskul. Nah mungkin untuk lebih detailnya Miss Rose bisa menjelaskan Miss tentang ekskul pilihan ini, Miss Rose. Halo, Miss Rose. Halo, sepertinya di mute ya? Masih di mute. Ini saya udah dengar suara Miss Rose, tapi di Zoom-nya nggak muncul. Unmute ya. Oke, wajah saya kelihatan nggak? Oh, wajah saya kelihatan. Baik, terima kasih Mas Rudi untuk. Kok suaranya double ya? Oh, oke. Suara saya double nggak sih? Enggak Miss Rose. Oke, baik. Jadi untuk English Club dan ekskul-ekskul yang berbayar ini, Bapak Ibu, adalah untuk mengisi anak-anak selama masa pandemi, sehingga di masa pandemi ini anak bisa lebih punya waktu yang lain ya, selain kan kalau belajar daring biasanya anak bosan. Kalau nanti juga ada tatap muka juga tidak setiap hari.
Jadi kita mengisi kesibukan anak dalam kontrol tetap memiliki aktivitas belajar, art, bahasa Belanda, bahasa Inggris, apa tadi lagi, IT, komputer. Semuanya itu dengan target bukan teori lagi, tapi langsung praktek, langsung bisa ada hasilnya. Ini. Dan khusus untuk English sendiri ini karena saya yang jadi tanggung jawabnya, bentukannya itu tidak seperti les bahasa Inggris, tapi dia lebih merupakan skill training seperti Kumon. Kalau Bapak Ibu ikut Kumon itu dibuat seperti itu, jadi tidak klasikal. Anak mau datang kita sediakan jam waktu datang, anak datang dia di booth pertama anak akan baca buku dulu, pengenalan huruf, menulis, baru terakhir anak akan conversation, ngomong sama gurunya. Jadi dia tidak akan ketemu per kelas gitu. Bentuknya semi private, ya, sampai anak punya skill, bisa menulis yang benar, bisa spelling yang benar. Pokoknya dasar-dasar anak-anak saya sudah perhatikan ini. Kalau dasarnya Inggris itu tidak kuat, nanti di kelas 4, kelas 5, kelas 6 nggak maksimal, tetap nggak maksimal. Ya, susah sekali. Membaca susah sekali. Menulis susah sekali. Jadi, padahal bahasa itu kan bukan untuk dipelajari seperti pengetahuan, tapi itu alat komunikasi. Nah, karena itu alat komunikasi, maka kita perlu terus berkomunikasi dengan anak. Jadi itu mungkin yang saya bisa sampaikan, Mr. Rudy, jangan banyak-banyak karena mungkin banyak yang harus Mr. Rudy sampaikan ya tentang ekskul. Dan saya menghimbau Bapak Mama boleh menghubungi Miss Put untuk menanyakan di mana nih jadwalnya dan berapa yang harus dibayar. Harus dibayar karena ini adalah pekerjaan clubbing namanya, tidak termasuk dalam paket belajar di sekolah. Demikian, Mr. Rudy. Ya, baik, terima kasih, Miss Ros. Ya, jadi seperti yang tadi udah disampaikan ya, ini ekskulnya apa pilihan. Kalau ikut nantinya apa ya? Nge-lag lagi, Mr. Rudy. Oke, nanti dia. Layar saya udah muncul kan ya? Udah. Oke. Oke, nah ini untuk jadwal pembayaran SPP ya. Jadi pembayaran SPP paling lambat itu setiap 15 di setiap bulannya. Nah ini kami harap pembayaran SPP ini tidak melewati ya dari tanggal yang sudah ditentukan supaya pembelajaran KBM Ananda itu tetap bisa berjalan lancar seperti itu. Nah, ini juga salah satu hal yang baru dari Eureka. Kita akan menghidupkan kembali perpustakaan. Jadi akan ada nanti launching Smart Eureka e-Library pada tanggal 14 September. Dan ini bertepatan dengan Hari Kunjung Perpustakaan Nasional. Ya, nanti ini boleh Miss Ros dijelaskan lebih detailnya lagi tentang Smart Eureka e-Library, dan ada Miss Astrid juga sih di sini. Ya, sebelum ke Miss Astrid, saya sedikit yang Papa Mama membaca buku terutama ya, Papa Mama itu sangat penting. Karena orang Indonesia biasanya jarang menjadi kutu buku. Itu sudah jadi survei dunia. Orang Indonesia jarang sekali mau jadi pembaca yang baik. Sedangkan dunia sekarang dilanda dengan gadget. Kalau hanya gadget saja yang jadi pembelajaran, lama-lama buku akan dilupakan oleh orang. Padahal buku itu tetap bagus dan menarik. Dan kemampuan membaca secara literal
itu tetap dibutuhkan. Pada ujian-ujian ke depan, kemampuan membaca itu penting. Kalau dari kecil anak-anak tidak membaca, nggak akan suka membaca sampai besar, sampai tua. Ya, oleh karena itu, berkenaan dengan unit 2, di mana kita memasuki karakter thinker, dan semenjak sudah dari awal tahun ajaran mulai, itu sudah mempersiapkan e-library kita. Nah, e-library kita itu seperti apa? Nanti saya berikan waktu bagi Asrid menjelaskan. Yang pasti ini satu terobosan baru ya untuk Smart Eureka. Breakthrough untuk anak-anak menyukai buku, anak-anak minjam buku secara online dengan cara yang sangat simpel karena cukup buka WA saja. Nah, lalu anak wajib ke perpustakaan dalam bentuk online ya, suka melihat-lihat buku yang ada di katalog kita dan meminjamnya. Tentunya nanti ada instrumen-instrumen yang disiapkan oleh perpustakaan. Nah, kenapa kita launching tanggal 14 September? Karena kebetulan pada hari itu adalah hari kunjung perpustakaan nasional. Ya, seluruh Indonesia. Jadi hari inilah kami jadikan hari pembukaan e-library. Selebihnya, mari Miss Asrid coba dijelaskan sedikit saja bagaimana prosedur untuk memakai e-library ini. Karena Miss Asrid. Halo? Ya. Miss Astrid. Halo, selamat sore. Selamat sore, Mama Endet. Bisa dengar suara saya jelas ya? Ya. Oke, saya hanya menyampaikan sedikit saja. Untuk nanti pada hari kunjung perpustakaan, Smart Eureka punya satu program baru, yaitu kita akan membuka kembali Smart Eureka Library. Jadi anak-anak ini sekarang bisa pinjam lewat aplikasi WhatsApp. Kita nggak perlu kartu lagi kayak zaman dulu ya. Jadi nanti anak-anak bisa pilih sendiri di WhatsApp, ada gambarnya, buku mana yang mau dipinjam gitu. Kurang lebih begitu. Nanti hari peminjaman adalah setiap Kamis dan Jumat, tapi khusus untuk merayakan hari kunjung perpustakaan itu hari Rabu ya, hari kunjung perpustakaan itu ya khusus untuk merayakan hari kunjung perpustakaan, boleh pinjam mulai tanggal 14. Nah, nanti WhatsApp itu kayak apa nih, Astrid, sedikit digambarkan. Di WhatsApp itu bagaimana, ada linknya kan ya? Ada linknya nanti dibagikan linknya. Nanti kan ada video sosialisasinya. Nanti kita akan berikan videonya pada tanggal 14. Kita akan launching. Caranya ada di situ. Oke, begitu. Apakah ada yang mau ditanyakan tentang perpustakaan e-library ini, parents? Mungkin ada yang mau bertanya sedikit. Oh, tidak ada. Baik, udah jelas semua nih. Saya kembalikan kepada Miss Ros. Terima kasih. Mungkin sudah langsung ke ini, ke Mr. Rudy. Mr. Rudy, ya. Ya, terima kasih Miss Astrid, Miss Ros sudah menjelaskan tentang e-library. Oke, kita lanjutkan ya ke selanjutnya. Nah, ini saya mengingatkan kembali kalau Smart Eureka tuh punya media sosial. Ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram, dan mohon supportnya Bapak Ibu untuk bisa subscribe atau follow,
Karena juga beberapa kegiatan kita itu juga akan menggunakan live streaming di salah satu medsos ini gitu. Seperti yang kayak kita tahu kemarin kita baru aja ngelaksanain 17 Agustus itu juga menggunakan live streaming YouTube gitu ya. Jadi silahkan bisa di-follow, di-subscribe supaya nanti one day kalau ada kegiatan gampang nyari channelnya gitu ya. Itu. Nah terus tadi ada di luar dari sosial media ini ya, tadi ada yang saya ketinggalan untuk jelasin yaitu soal jadwal Zoom. Ya ini juga itu ada perubahan ya jadwal Zoom. Kalau dulu Zoom-nya hanya di hari Senin, Senin, Rabu, dan Jumat. Ya, kalau di tahun ini Zoom itu setiap hari. Itu. Nah, tapi juga kita kemarin membuat penyesuaian untuk memberikan batasan maksimal Zoom di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Gitu ya. Jadi Senin, Rabu, dan Jumat itu maksimal Zoom itu hanya durasinya 3 slot tematik. Gitu ya. Jadi kurang lebihnya kayak dari jam 7.30 sampai 9.45 lah itu maksimalnya gitu ya. Karena kenapa Zoom-nya dibikin setiap hari? Karena kita butuh lebih banyak interaksi sama anak sih. Kalau misalnya nggak pakai Zoom, kita udah nggak tatap muka, Zoom-nya juga bolong-bolong gitu ya. Itu juga kita untuk berinteraksi dengan anak juga semakin berkurang. Nah, itu tadi itu soal Zoom. Jadi hanya itu saja tadi yang ketinggalan. Dan ini udah slide terakhir. Jadi apakah Bapak Ibu ada pertanyaan? Mr. Rudy boleh tanya? Ya, boleh, Bu. Vivi dari orang tua Raya grade 5. Untuk tadi saya ini grade 5, grade 6. Saya tadi nggak dengerin dari awal karena tadi ada keperluan. Terus tadi barusan juga sholat maghrib jadi agak nggak terlalu dengar. Untuk soal ini sekolah itu kan mungkin akan rencana akan ada PTM gitu ya. Kemudian apakah tadi udah dijelaskan di awal skemanya apakah berapa persen, mengingatkan apakah tentu saja pastinya saya juga mengharapkan tidak sekaligus tidak sekaligus datang gitu ya, Mr. Rudy ya, maksudnya dibagi-bagi kelasnya, mengingat ya itu karena pandemi ini. Saya pengen tahu. Ya, tadi sorry kalau udah diulang ya, tapi tadi saya nggak dari awal. Nggak apa-apa sih, saya kasih gambaran sedikit aja Bu ya. Jadi tadi udah dijelaskan di awal, itu kita sebenarnya kita nerima surat secara resmi dari pemerintah Distrik Depok itu sebenarnya belum. Jadi kita hanya melihat mendapatkan info dari berita dari media-media yang ada kalau daerah Depok itu akan mulai itu tanggal 24 setelah dari PTS, setelah jadi PTS, jadi itu tatap muka di situ gitu. 24 September ya. 24. Nah, itu tapi dari berita yang kita dapat dari media gitu. Tapi kalau untuk surat resminya tuh kita belum sampai hari ini tuh kita belum mendapatkan itu gitu. Surat resmi kalau memang harus gelar tatap muka di situ. Tapi kan juga kita tidak bisa menunggu sampai tanggal itu. Kita menyiapkan dulu konsep yang jelas gitu ya, supaya nanti kalau tiba-tiba benar suratnya keluar itu kita sudah siap gitu. Nah, untuk pelaksanaannya jadi tadi sebenarnya kan dianjurkan 50%, tapi kelas kita itu kan sebenarnya kan jujur aja kalau dipaksakan 50 tuh sempit jadinya kan, maksudnya tetap banyak gitu jumlahnya. Jadi kita nggak itu jadi bagi 2, tapi kita bagi jadi 3. Nah, supaya lebih sedikit lagi orangnya gitu. Oh, syukurlah. Kecuali ini untuk kelas 1 ya. Kalau kelas 1 kan karena memang sudah nggak terlalu banyak ya jumlahnya, jadi itu bisa masuk semua kalau untuk yang kelas 1 gitu. Tapi untuk kelas lain itu juga seperti itu. Itu terus kemudian itu juga hanya Senin, Rabu, dan Jumat itu. Oh, jadi seminggu mereka hanya masuk beberapa kali gitu ya, Mr. Rudy ya? Nah, hanya di Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, ini mereka datangnya pun juga bergantian, Bu. Misalnya kelompok 1 datangnya di hari Senin, kelompok 2 datang di hari Rabu, kelompok 3 datang di hari Jumat. Nah, minggu berikutnya nanti di-rolling tuh, di-rolling. Jadi kelompok 1-nya pindah ke hari Jumat, kelompok 2 maju ke hari Senin, kelompok 3 maju di hari Rabu. Nah, ini nantinya wali kelas itu akan ngasih pengumuman jadwal setiap akhir pekannya gitu. Karena kalau nggak diinfoin jadwalnya pasti kan bakal bingung kan, ini jadinya masuknya hari apa ya gitu. Jadi setiap hari Jumat akan diinfokan. Nah, kurang lebih begitu.
Terus kalau ini nih, nah namanya mengingat anak-anak ya, kadang-kadang kita juga walaupun udah ngingetin, takutnya mereka lupa, apalagi ketemu teman seneng gitu ya. Kalau pas lagi recess gitu, apakah ada apa ya semacam guideline dari guru, misalnya makan, atau ada semacam guru pengawas yang ngeliatin kayak Satpol PP gitu, ngeliatin jangan terlalu dekat pada saat makan gitu-gitu, akan itu nggak Mr. Rudi kira-kira? Mengingat anak-anak kecil ya, kadang-kadang anak saya juga kadang ya cuek aja, takutnya makan berdekatan gitu-gitu. Oke, nah baik saya jawab ya Bu. Jadi ini kan dipilih hari Senin, Rabu dan Jumat itu karena ini pembelajaran kan tematik semua di sini ya. Jadi guru itu nggak bergantian datang ke kelas. Jadi hanya satu wali kelas saja sudah. Jadi selama dia ada di sekolah, dia akan bersama si wali kelas aja gitu. Dan untuk nanti recess apa itu akan ditemenin terus sama si wali kelasnya gitu. Jadi nggak dilepas juga. Karena kalau dilepas sudah pasti itu nantinya akan lupa gitu, lupa protokol pasti. Saran aja sih ya, kan juga mengingat kan kita tahu nih sifatnya si virus ini senang sama di tempat yang tertutup gitu loh. Kalau saya sih malah lebih senang misalnya anak lebih banyak di luar yang kena sirkulasi udara lebih banyak gitu ya. Karena kan ya itu saya mengingat AC atau apa, jadi saya merasa kalau di luar saya malah lebih aman gitu ya. Kaitannya sama si virus. Terus satu lagi yang tadi kalau Zoom sudah sih saya oke-oke aja tiap hari. Cuman ini lagi kadang-kadang bermasalah gitu. Kadang-kadang namanya anak-anak mereka Zoom seharian dari pagi. Ini sih pengalaman saya aja sih Raya. Dari pagi terus kebetulan anaknya anak AC banget gitu. Jadinya malah ini pagi-pagi udah mandi segala macam AC, terus kalau di saya pengalaman saya jadi dia mungkin kedinginan atau apa, jadi si kupingnya jadi bengkak. Kalau kata dokter, kebetulan kita kemarin ke THT karena dia tiba-tiba sakit kupingnya dan sampai bengkak gitu dan perlu diobati. Si dokternya sih bilang kelamaan di AC nih Bu. Oh iya sih memang setiap hari Zoom, habis gimana kelasnya gini. Saya sih bilang gitu loh. Ini cuma sekedar saran aja. Nah kadang-kadang anaknya nggak mau keluar, kadang-kadang anaknya modelnya begitu gitu loh. Cuman ini sih ini saya sharing aja sih kalau bisa. Mungkin dipertimbangkan, tapi ya saya juga nggak menganggap kalau Zoom tiap hari itu bermasalah, nggak juga gitu. Terus sama ini kalau yang sama tadi buku library itu boleh nggak sih, tentu saja temanya anak-anak, misalnya di rumah lagi ada buku kita sumbangin ke sekolah, boleh nggak ya? Oh sangat boleh. Oh gitu. Ya udah. Kali aja ada yang mau baca, kadang-kadang ada buku anak-anak yang udah nggak dipakai gitu dibaca gitu. Sangat boleh Bu. Gitu. Iya, kalau bisa besok langsung digosen. Iya deh, makasih banyak loh, itu aja kayaknya sih cukup ini. Terima kasih juga untuk masukannya. Mr. Rudi. Ya. Saya mamanya Clarissa mau nanya nih, kalau memang nanti ada tatap muka, itu wajib atau enggak? Terus mengingat mungkin saya sekarang nih di luar dari Jakarta kan, itu mekanismenya gimana? Apakah tetap ikut Zoom nantinya di saat mungkin Clarissa nggak bisa masuk sekolah atau bagaimana ya, Mr. Rudi? Oke, jadi ini kan mereka datang ke sekolah ini tidak full 1 hari ya. Jadi itu hanya 3 slot pelajaran. Jadi di jam berapa itu? 7.30 sampai 9.45 berarti. Ya, jadi hanya 3 slot, kemudian anak-anak yang di rumah belajar mengikuti buku, dan kemudian yang belajar di sekolah ini pulang dan melanjutkan dengan tugas dari wali kelasnya gitu ya. Jadi kalau untuk ditanya wajib atau tidak gitu ya, ini nggak diwajibkan sih Bu. Ini kan juga nanti pastinya kita ada surat persetujuan dulu yang harus ditandatanganin sama orang tua. Jadi tidak diwajibkan, tapi mengikuti pembelajaran dari rumah. Seperti itu sih. Opsional berarti ya Miss Rudi ya. Opsional berarti ya Miss Rudi ya. Karena kan juga mengingat kesehatan di atas segalanya ya. Tapi saya juga ngerti karena sebagian murid saya nggak tahu deh. Kan belum ada yang belum sampai umur 12 tahun. Ada yang rata-rata juga belum divaksin kali ya. Tapi buat iya, jadi kalau untuk juknis dan surat resminya itu kan sebenarnya belum datang kan ya, dari Diknas itu belum ada sebetulnya gitu. Jadi tapi ini kita menyiapkan konsep, kita juga menampung saran-saran dari
Bapak Ibu ya untuk kita sempurnakan lagi nanti pertemuan tatap muka kita ini gitu. Jadi apa? Ya nantinya akan lebih banyak lagi penyesuaian seperti itu. Oke deh, terima kasih lagi kah penjelasannya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya dari grade 3 ya, Mama Timoti. Ya, Mama Timoti. Cuman saya pemasukan aja. Saya percaya sekolah pasti beri yang terbaik ya. Cuman karena ini kan belum resmi ya, kita juga mungkin perlu khususnya untuk grade 3 kan banyak ya. Jadi kita juga tidak tahu bagaimana kondisi setiap anak ya. Mereka memang grade 3, tapi sebenarnya mereka itu masih anak-anak banget gitu. Kadang dikasih makan aja belum tentu dimakan gitu. Atau diantar ke sekolah walaupun kita bilang pakai masker ini ya namanya kalau udah ketemu sama teman pasti asik gitu. Jadi mohon dipertimbangkan mungkin kalau memang udah dibuat seperti sekolah itu yang terbaik, mungkin bisa satu persatu dikasih surat sama orang tua izin nggak anaknya untuk ke sekolah gitu. Karena bagaimanapun kalau udah anak sakit pasti itu ya apa-apa pasti nggak bisa kita tuntut sekolah kan. Pasti anak aja kena celaka di sekolah pasti orang tua yang was-was gitu. Jadi itu sih yang dari saya karena grade 3 kan semuanya pasti yang terbaik bahkan dari sekolah gitu. Cuman karena ini belum resmi, apakah semua murid-murid itu orang tua setuju gitu kalau mereka ke sekolah itu aja ya. Thank you ya. Iya. Jadi tadi yang sebenarnya yang saya jelaskan di awal ya Bu ya, ini rencana yang kita temukan gitu ya. Tapi yang tadi saya juga bilang kita belum terima suratnya, jadi kita belum tahu bisa itu benar terlaksana atau tidak. Tapi kan yang saya jelaskan tadi di awal, kita sudah membuat konsepnya. One day kita benar terima suratnya, kita bisa melaksanakan itu, kita sudah siap gitu. Jadi kita juga nggak mau memulai kalau memang itu belum ada surat resminya dari Disdik gitu. Kita juga nggak mau ngambil resiko seperti itu gitu. Saya juga mau tunggu itu dulu, tunggu suratnya dulu ada, saya baru mau adain gitu. Ya. Ada lagi? Terima kasih ya Mama Timoti tadi juga untuk masukan. Ya, sama-sama Mr. Rudy, thank you. Ya, sama-sama. Ayo Mama Papa, ini waktunya untuk memberikan saran-saran. Selamat sore. Saya bapaknya Berto. Saya mau saran mengenai apa yang masuk itu memang nunggu surat dari Disdik ya. Iya, Cuman Pak. saya saran sekarang kan masih ada program pemerintah untuk vaksin ya COVID-19. Nah ini kan programnya kan untuk anak 0 sampai 12 ya, itu kan belum ada ya, masih menunggu ya. Saya sih cuma saran sebaiknya pihak sekolah juga mempertimbangkan sampai tunggu vaksinasi itu selesai gitu. Jadi kalau udah vaksinasi selesai mungkin lebih aman ya bagi kita semua dalam membiarkan anak juga bersosialisasi dan juga dapat menenangkan kita yang di rumah ya kan bahwa semuanya berjalan dengan baik gitu sesuai dengan yang ada. Begitu sih saran saya. Iya, terima kasih Pak untuk masukannya. Halo. Iya Pak, terima kasih sekali. Saya boleh usul, Miss Rose? Ya, monggo Bu. Ya, jadi program di sekolah itu juga lebih dapat menyesuaikan pertimbangan untuk pembelajaran jarak jauh ini ya lebih bijaksana lah atau lebih ada cara-cara yang mungkin dari orang tua juga bisa saling memberikan bantuan ya kan di mana kita di sekolah di rumah bisa lebih memperhatikan dan dapat anak-anak ini dapat menunaikan keinginan sekolah dalam mencapai targetnya. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Berto. Ya, mari Mama Nona. Tadi Mama Vilo yang mau bicara. Oh, Mama Vilo ya. Oh, sorry Mama. Mama Cantika. Mama Cantika. Iya, Mama Cantika. Miss, kami usul aja sih, mungkin sebelum nanti
soal tatap muka. Kalau tatap muka pun kan pasti sekolah juga pasti akan memberikan yang terbaik ya, bagaimana caranya, terus gimana anak-anak nanti berlangsungnya di sana. Tapi mungkin sebelumnya boleh diadakan dibagikan angket, Miss. Jadi misalkan apakah bersedia, misalnya tidak bersedia itu karena apa, dan lain sebagainya lah. Jadi nanti kan nggak usah diucapkan di sini, jadi kan muridnya banyak nih, dari kelas 1 sampai kelas 6. Iya. Jadi dengan angket itu kan sekolahan akan tahu seberapa besar orang tua yang mengizinkan anak-anaknya untuk nanti tatap muka. Pasti pemerintah pun pasti akan lebih bijak kok kalau misalnya, oh ini diizinkan sekolah, ini enggak gitu ya. Pasti akan lebih bijak karena ini kan pandemi, ini bukan hanya nasional, dunia, internasional, dunia gitu. Artinya pasti akan sangat berhati-hati. Kita semua kan pasti menginginkan yang terbaik. Tapi kalau ada angket itu kan paling tidak ada gambaran dari pihak sekolah gitu. Begitu aja. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Bu. Selamat sore, Mr. Rudi, Miss Rose, dan guru-guru semuanya. Saya mamanya Kendall dari Grade 4. Ya. Kalau saya hanya mau kasih aja masukan sedikit gitu loh. Semenjak si Kendall kelas 4 ini, saya senang banget dapat Miss Ade. Kalau bisa, guru-guru tuh kayak Miss Ade itu memberikan video tutorial cara pengerjaan kayak matematika. Halo, Miss. Miss Ade itu selalu kasih video. Gini loh anak-anak, kadang kan anak-anak itu di rumah suka lupa ya, karena banyak main, karena banyak di rumah. Dan belajar Zoom itu kan nggak banyak waktunya. Dengan diberikan video tutorial itu, anak-anak tuh jadi bisa kayak belajar ulang lagi di rumah. Kayak gitu. Nah, apa yang diberikan sama Miss Ade itu bagus banget. Kalau bisa guru-guru yang lain melakukan hal yang sama. Gitu. Itu sih masukan dari saya. Jadi anak-anak bisa dimain lagi, bisa. Oh, begini toh caranya. Oh, begini toh caranya gitu. Sama kalau masuk sekolah, kalau saya sendiri pribadi, kalau saya agak keberatan, jujur kalau saya, karena sekarang aja kan masih tahu sendirilah di Depok itu masih tinggi sekali gitu. Kalau saya pribadi, tapi ya semua terkembali lagi kepada orang tua masing-masing gitu. Itu aja sih masukan dari saya. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya. Mr. Rudi, boleh bertanya? Iya, boleh. Mama. Ya. Kalau untuk yang kelas 6 seperti Nona seperti itu, apakah di luar pelajarannya ada semacam tambahan jam pelajaran untuk mempersiapkan ujian terakhir? Ujian, entah itu UN udah nggak ada ya, atau US gitu semacam itu. Apakah ada tambahan jam? Nanti kan ini UN sudah nggak ada ya. Iya, US jadi tinggal adanya US, ujian sekolah gitu, dan itu juga dari kita juga gitu yang membuat soal US itu. Nah, jadi gini Bu, kita sudah terapkan ini di tahun lalu ya. Jadi kita untuk soal US itu kan dikembalikan ke sekolah, Bu. Okay. Nah, kita ini mengadopsi gaya soal KKM. Itu jadi ini bentuk soalnya agak-agak sedikit berbeda gitu ya. Dengan bobot juga yang agak beda gitu. Nah, karena kita mengadakan soal US itu dengan gaya atau model AKM, jadi tentunya nanti di semester 2 akan kita adakan pelajaran tambahan supaya anak-anak tuh bisa mulai mengerti, sudah mulai terbiasa dengan gaya soal yang baru ini gitu. Seperti itu sih, Mama Nona. Tapi itu nanti ada di semester 2 gitu. Oke, baik Mas Rudi. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Boleh saya apresiasi Mama Kendall tadi ya, yang menyampaikan video tutorial. Memang kami dari sekolah dalam pertemuan guru selalu menghimbau guru untuk membuat tutorial seperti itu. Jadi anak dia belajar ulang dari melihat rekaman gurunya. Apakah itu bentuknya audio atau video. Dan sebenarnya saya juga melakukan hal itu untuk pelajaran bahasa Inggris. Tidak perlu Zoom. Zoom itu anak nggak dapat banyak. Lagi mereka sambil main-main tuh, chatting sama teman-temannya.
Jadi tetap harus ada tutorial dari guru untuk menambah anak jadi bisa membuka lagi. Makasih. Memang Miss Ade boleh kita jadi contoh yang baik ya untuk grade 4. Thank you untuk Mama Kendall apresiasinya. Dan bagi guru yang mendengarkan sore hari ini, saya himbau, ayo. Gitu. Ya, anak-anak memang senang akhirnya bisa belajar maksimal dengan tutorial kita. Terima kasih. Iya, sama-sama, Miss Ros. Baik, apakah ada pertanyaan atau masukan kembali? Nggak ada yang bertanya soal perpustakaan atau? Maaf saya Miss Ros, Maaf Fahri, mau tanya, mau tanya minggu project itu kan kalau yang di pikiran saya project itu kan pasti ada misalkan pakai kertas apa gitu kan ya, ada peralatannya, bisa nanti dikasih tahu jauh-jauh hari atau dadakan gitu, misalnya saya nggak bisa keluar dadakan gitu. Jadi harus siap-siap jauh-jauh hari. Iya. Iya, jadi apa adanya aja Bu. Kalau saya kadang-kadang apa adanya aja. Kadang-kadang kita juga orang kerja juga kadang-kadang belum tentu bisa nyediain semuanya. Jadi nimbrung. Ya tentunya karena ini sudah diprogramkan gitu ya. Kalau sebelum PTS tertulis itu ada minggu project ya, tentunya guru-guru juga menyiapkan materi atau apanya itu sudah dari sebelumnya gitu ya. Jadi pastinya nanti guru-guru juga nggak dadakan kok nginfoinnya gitu. Iya. Juga nggak usah terlalu kadang-kadang dadakan juga loh Mr. Rudi. Kadang-kadang kan tugas juga saya yakin bisa dimanfaatkan seperti itu sih. Atau mungkin usul Mr. Rudi. Jadi yang mengadakan sekolah, misalnya kita harus nggak tahu ya orang tua yang lain setuju apa enggak gitu ya. Tapi kalau disediakan oleh sekolah, mungkin nanti apakah harus kita mengganti uang proyek itu gitu, itu mungkin lebih mudah. Kan bisa kita nggak harus keluar, kita bisa gojekin, kita bisa kita nggak harus keluar. Kalau saya biasanya kan saya gosen gitu ya. Kalau rumah saya kan agak lumayan nih, lumayan jauh dari sekolah. Usulan saya sih mungkin kalau proyek harus bahan-bahannya mungkin ya, tapi kecuali kalau bahan itu bisa kita cari yang seadanya di rumah sih itu oke gitu. Tapi kalau misalnya agak sulit, mungkin pihak sekolah yang menyediakan gitu. Iya. Gitu sih. Karena ya, pengalaman saya yang waktu di sekolah yang nanti kan ngambil bahan yang ribet, situasi juga lagi susah begini. Kan nggak harus kita ngambil, Mister, harus bisa lewat Gojek. Iya, kalau saya pengambilan itu pun kan saya nggak ngambil sendiri, saya Gojek karena saya emang juga nggak keluar rumah ya, sayanya gitu. Papanya juga kerja, kalaupun pas kerja pulangnya malam-malam banget, jadi sulit buat saya gitu. Biasanya saya Gojekin sih. Ya. Baik, terima kasih ya Bu masukannya. Karena itu lebih memudahkan dari pengalaman saya yang waktu sekolah Cantika yang lama ya, ada proyek-proyek begitu tuh sekolah yang menyediakan. Jadi boleh diambil, boleh lewat via Gojek, boleh kayak gitu. Jadi lebih buat orang tua lebih ringan juga sih maksud saya gitu. Ya, terima kasih Bu. Selanjutnya, apakah ada lagi? Kalau silent kita sampai jam berapa ya? Sampai usul aja ya Mr. Rudi ya. Jadi boleh dipakai, boleh nggak, nanti kebijakan sekolahan lah. Saya sih manut aja sih. Artinya kalau tadi ada yang mengusulkan apa istilahnya mengutarakan soal ini kan, siapa tahu itu bisa menjadi solusi gitu. Iya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya sama-sama.
Oke. Oke, mungkin sekian dulu sudah kali habis ya ya, Mister. untuk hari ini kayaknya. Untuk lebih lanjut kalau misal ada masukan atau pertanyaan bisa kan di WhatsApp. Terima kasih Oke, Miss Rudy, Miss Ros, dan Miss yang guru-guru yang ya. lain. Juga Terima parents kasih di kembali sini. Bu. Saya kembalikan kepada Miss Deti ya, Miss Deti. Oke, Mister. Ya, terima kasih untuk kehadiran Mama Papa dan semua guru yang sudah hadir. Mungkin Miss Devi, maaf. Kita mau lemparkan pertanyaan nih, mumpung ada parents kumpul. Iya, silakan. Apakah kita perlu mengadakan Zoom meeting untuk hal-hal yang selama masa-masa ini gitu? Jadi ini kan annual meeting, tapi kita bisa secara berkala, entah 2 bulan sekali atau sebulan sekali. Tuh, ada usulan seperti itu nggak, Mama Papa? Mungkin buat evaluasi gitu ya maksudnya Miss Rus ya? Iya, jadi ada input-input dari orang tua, temuan-temuan di rumah ya. Temuan-temuan di rumah, susahnya mendampingi masa pandemi atau apa, itu bisa kita share untuk Zoom meeting seperti ini, jadi kita lebih akrab. Ya, karena memang ini kan kayak try and error terus gitu ya, Miss ya. Iya. Hal ini kan hal yang baru gitu buat apalagi buat anak-anak saya yang masih kecil yang penyesuaiannya terus terang aja kayak Cantika itu sebenarnya paling nggak suka lewat Zoom gitu. Jadi saya butuh effort tersendiri memang bagaimana dia mau belajar gitu. Miss ini tahu persis. Jadi dia udah males banget kalau suruh Zoom. Jadi saya takutnya dari kemarin, dari sejak TK pun dia hampir seminggu, harusnya kan seminggu masuk terus ya, 5 hari gitu. Dia tuh paling masuk tuh 2, paling banter tuh 3 hari gitu. Nggak mau dia, bener-bener nggak mau gitu. Untuk Zoom itu nggak mau. Jadi kalau dia ketemu dengan guru itu lebih enak, dia lebih seneng gitu. Dia ketemu, anaknya kan lebih ke visual apa ya, ketemu gitu loh, interaksi langsung gitu. Jadi kalau belajar lewat Zoom ini saya setiap pagi itu butuh effort sendiri dan pasti Miss ini tahu anak saya pasti terlambat gitu karena susah banget saya, anaknya nggak suka, bener-bener nggak suka gitu. Jadi kadang-kadang tiap malam ya sore menjelang malam itu baru saya ngajarin dia pelan-pelan sambil bermain, dia belajarnya itu sambil bermain, jadi ya memang butuh ini sendiri gitu. Mungkin kalau buat evaluasi siapa tahu mungkin ada orang tua yang punya pengalaman lain yang bagaimana membuat Zoom ini menarik buat anak gitu ya. Tapi sejauh ini 2 tahun saya belum dengan guru TK-nya pun sampai guru TK-nya kadang-kadang datang ke sini bertemu karena anak ini harus ketemu dengan gurunya gitu. Hampir seminggu tuh bisa 2 kali tuh ketemu, nggak ngapa-ngapain, nggak di dalam rumah sih Miss, kita ketemu di luar rumah saya gitu, tapi anaknya diajak ngobrol gitu karena memang Cantika saya rasa beda teman-teman yang lainnya, dia dulu nggak sulit katanya tapi buat Cantika berat gitu. Iya, memang untuk kelas 1 Bu, kami juga sedih ya ngelihat mereka Zoom, apalagi TK Zoom. Aduh. TK juga ternyata mau tetap buka kok kita, karena kasihan kalau anak terlalu kecil Zoom itu konsentrasi mereka nggak full. Betul. Iya. Distraknya banyak. Iya. Banyak sekali. Jadi saya kalau sekolah itu apakah nggak lebih baik ya? Mama Cantika, kalau tutorial gimana Mama Cantika? Tutorial dia juga nggak ini nih, agak nggak terlalu suka juga gitu. Dia memang lebih beda sih ketika dia sekolah. Waktu itu kan kebetulan ini saya gambarin ketika waktu kindergarten ya, TKB TKA ya.
Dia waktu itu kan preschool juga sekolah, TKA, K1 itu dia masuk kan, masih offline kan. Itu semangatnya beda ketika dia online gini, bener-bener gurunya sampai, ini gimana ya Cantika supaya mau, karena sebenarnya anaknya baik, makanya belajarnya bagus gitu, cepat menangkap, tapi ketika dia dengan Zoom, jadi moodnya tuh jelek gitu, jelek banget. Dan kalau untuk menaikkan moodnya lagi tuh saya butuh, aduh, jadi saya tuh dari pagi sampai siang tuh bener-bener nungguin dia di sebelahnya, jadi nggak bisa ngapa-ngapain saya. Jadi selama ini memang dari masak, saya beli terus itu. Nggak jarang masak saya jadinya. Karena nggak bisa ditinggal, bener-bener nggak mau. Nggak enjoy dia. Iya. Aduh. Tenang aja, Mam. Dirimu tidak sendiri, Mam. Nggak sendiri ya? Aduh. Saya kalau dikasih, dia diberi tugas gitu ya, Miss. Kayak dengan dia memang sukanya dengan bahasa Inggris kan, jadi saya kadang-kadang minta Miss Rini, Miss boleh nggak dia dengan kalau ngomong bahasa Inggris aja gitu, jadi karena dia lebih enjoy gitu. Saya Miss Rini sih mengizinkan ya, maksudnya nggak apa-apa, berhitung juga bahasa Inggris boleh gitu. Supaya saya pinginnya itu dia sekolah itu enjoy dulu. Nah ini Zoom kan sudah nggak enjoy, Miss. Saya takutnya tuh nanti ini kan udah 2 tahun nih. Berlangsung. Iya. Jadi kan jadi habit nanti. Itu saya takut banget sebenarnya, tapi saya tetap pelan-pelan sih saya ini sambil ya, tapi ya semampu saya ya, Miss. Saya masih mencari celahnya Cantika itu gimana gitu supaya dia suka gitu. Minimal suka dulu, suka gitu. Karena ini mungkin juga masih berlangsung, mungkin masih bisa lama gitu loh. Kita kan nggak tahu ya penanganannya seperti apa si pandemi ini. Itu sih, Miss. Mungkin terima kasih, Bu. Kalau ada Zoom mungkin 3 bulan atau 2 bulan sekali gitu kali ya. Mungkin 2 bulan sekali ya. Atau orang tua yang lain keberatan nggak atau gimana sih? Mungkin. Iya, saya makanya mumpung kita lagi ketemu begini, ada yang usul boleh tuh 2 bulan sekali kita Zoom parents meeting gitu. Saya setuju aja, Miss, karena kan emang kita orang tua ada kendala juga ya di rumah. Cara ngadepin anak-anak kita itu bagus juga sih. Jadi buat kita juga, jadi gurunya tahu kendala anak kita tuh di mana sih selama Zoom ini. Bagus sih menurut saya kalau dibikin begitu. Gitu. Supaya maksud saya guru-guru yang ada juga tahu kan. Jadi sebenarnya bukan karena anak ini nih nggak bisa atau gimana gitu, karena mungkin ada karakter setiap anak kan berbeda-beda. Jadi apalagi kalau kelas 1 ini kan gurunya belum pernah ketemu, anaknya juga belum pernah ketemu, jadi belum tahu karakter si anak gitu. Iya, betul. Pemahamannya kan berbeda ya, kalau dengan touch dengan yang ini kan beda ya, Miss ya. Iya. Memahaminya ini gitu. Jadi supaya maksudnya guru-guru juga bisa ngerti ini anak tuh seperti apa. Misalnya saya 3 anak tuh beda semua soalnya. Ini anak karakternya tuh beda. Tapi kalau Cantika ini hampir mirip dengan anak saya nomor 1 yang Asriel itu. Jadi agak ya gitulah. Iya, Bu. Beda dengan yang nomor 2. Memang kita perlu forum seperti ini. Dalam masa pandemi ini sebenarnya kita perlu forum seperti ini untuk saling bagi pengalaman seperti itu. Nanti diatur aja, Mr. Rudi ya, diatur ya. Ya, Bu. Ini setiap masukan, saran, kritik kita tampung, kita akan diskusikan lagi ya, dan pastinya nanti akan ada tindak lanjutnya kok dari kita. Seperti itu, ya. Baik, terima kasih untuk saran. Ya, jika tidak ada lagi yang masukan, ya kita akan menutup sama-sama menurut kepercayaan kita masing-masing.
Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Thank you so much. Terima kasih Papa Mama yang sudah bergabung. Terima kasih guru-guru Smatreka, makasih. Keluarga nggak nih? Foto keluarga nggak? Makasih Miss Foto dulu, belum Ya, foto. screen-nya mungkin dulu kali bisa lebih. Foto dulu boleh nggak? Foto dulu, foto dulu. Screen-nya ditutup dulu. Dulu ya, sebentar ya, boleh ya. Hampir kelupaan tuh. Miss Rendra minta tolong difoto. Yang kameranya masih off, tolong dinyalain, kita foto dulu. Ya. Ya semuanya pasang gaya ya. Hitungan kedua sudah mulai gaya ya. 1, 2, 3. Oke. Aku nggak kelihatan aku. Sudah Miss Rendra? Oke. Lagi Miss Rendra. Oh, nggak berasa Miss Rendra lagi, Miss Rendra. Lagi. Yuk, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih. Bye-bye. Amis. Semuanya Bye. Dadah. Dadah. Yes, bye Timothy. Bye. Bye, Miss Bye, Rose. Miss Rose. Bye. Bye, darling. Goodbye. Bye. Bye. Mana tuh? Bentar dulu. Kan lift mah. Mana tuh? Where? Bentar dulu lihat mama yang lain. Mama. Ini udah selesai. Terlalu amat kan mama ya nggak kasih ampun ya kamu. Mamanya lagi ini. Oke, gimana kalau